Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan pengertian ratifikasi. Ratifikasi adalah persetujuan negara untuk mengadopsi perjanjian internasional yang kemudian melahirkan konsekuensi hukum berupa terkait dan kepatuhan pada setiap ketentuan yang ada di dalam perjanjian internasional tersebut. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000, ratifikasi adalah salah satu bentuk pengesahan perjanjian internasional yang dimana negara pengesahan turut menandatangani naskah tersebut. Ratifikasi didefinisikan pada pasal 2 Konvensi Wina tahun 1969, suatu tindakan internasional di mana suatu negara mengatakan persetujuan untuk terkait oleh perjanjian internasional. Baik, di sini saya akan membahas penerapan ratifikasi internasional dalam hukum nasional di era globalisasi. Hukum internasional telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di era globalisasi saat ini, tidak ada satu pun negara yang tidak terikat dalam perjanjian internasional, dan perjanjian internasional tersebut harus diatur dalam hukum internasional. Perjanjian internasional dapat diterapkan apabila telah diratifikasi. Nah, ratifikasi ini sangat menarik untuk dibahas dan sangat penting untuk diketahui tentunya, karena ratifikasi internasional ini terkait tentang mengikat atau tidaknya suatu perjanjian internasional dalam suatu negara tersebut. Ratifikasi ini tidak hanya menjadi persoalan bagi hukum internasional, tetapi menjadi persoalan juga bagi hukum nasional. Yang mana hukum internasional hanya mengatur seberapa pentingnya suatu perjanjian itu untuk diratifikasi, sedangkan tata cara pemberian ratifikasi tersebut diserahkan kembali kepada hukum nasional masing-masing negara yang terkait. Dimensi globalisasi mencakup semua aspek kehidupan, termasuk di dalamnya politik, sosial, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Hal ini mengacu pada pernyataan Grotius, yaitu ubi societas ibi ius, atau where there is society there is a law. Maka kesimpulannya, globalisasi masyarakat sangat berdampak pada globalisasi hukum. Dalam lapangan hukum, globalisasi telah melahirkan benturan antara hukum negara nasional di satu sisi dengan hukum transnasional di satu sisi yang lain. Maka kesimpulannya, harmonisasi hukum nasional terhadap dinamika perkembangan globalisasi hukum mutlak tak bisa ditawar. Di sini saya akan membahas hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Terdapat dua teori yang cukup terkenal upaya memahami hukum internasional. Yang pertama ada teori dualisme dan yang kedua ada teori monisme. Menurut teori dualisme, hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem yang sangat berbeda. Namun menurut teori monisme, hukum internasional dan hukum nasional adalah dua aspek yang sama yang bersumber pada hukum umumnya. Perbedaan pendapat atas dua teori ini mengakibatkan pandangan yang berbeda dalam memahami hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Terdapat teori terkait keberlakuan hukum internasional. Yang pertama, teori dualisme. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh aliran dualisme. Yang pertama, sumber hukum. Sumber hukum nasional bersumber pada kemauan negara. Namun, sumber hukum internasional bersumber pada kemauan bersama negara-negara sebagai masyarakat hukum internasional. Yang kedua, subjek hukum. Menurut hukum perdata dan hukum publik, subjek hukum nasional yaitu adalah orang. Namun subjek hukum internasional yaitu negara. Yang ketiga, struktur hukum.
Lembaga yang dibutuhkan untuk menjalankan hukum pada hakikatnya adalah mahkamah dan organ eksekutif yang hanya terdapat di dalam hukum nasional. Hal yang sama tidak terdapat dalam hukum internasional. Dan yang terakhir, kenyataan pada dasarnya, keabsahan dan daya laku hukum nasional tidak terpengaruh oleh kenyataan seperti yang terjadi pada hukum nasional yang bertentangan pada hukum internasional. Yang kedua ada teori monisme. Teori monisme berdasarkan pada suatu pemikiran yang menyatakan bahwa satu kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Dapat dikatakan bahwa hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua bagian dalam satu kesatuan hukum yang lebih besar, yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Monisme dengan primat hukum nasional, hukum internasional ialah kepanjangan tangan atau lanjutan dari hukum nasional. Dapat diartikan juga bahwa hukum internasional hanya sebagai hukum nasional yang terkait dengan urusan luar negeri. Hal ini dikarenakan tidak adanya suatu organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan negara. Dasar hukum internasional dapat mengatur hubungan antar negara terletak pada wewenang negara untuk mengadakan perjanjian internasional yang berasal dari kewenangan yang diberikan oleh konstitusi masing-masing negara. Menurut paham ini, hukum internasional tunduk pada hukum nasional. Yang hakikatnya memiliki kekuatan mengikat berdasarkan pada pendelegasian wewenang dari hukum internasional. Kedua teori ini pada kenyataannya digunakan oleh negara-negara dalam menentukan keberlakuan dari internasional di negara-negara. Indonesia sendiri memakai teori dualisme ketika menerapkan hukum internasional dalam hukum nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur ratifikasi internasional. Ratifikasi internasional atau ratifikasi perjanjian internasional ini dapat dilakukan oleh undang-undang ataupun peraturan presiden, di mana dalam proses ini DPR melakukan tinjauan utama daripada sisi perjanjian internasional tersebut. Setelah dilakukan ratifikasi perjanjian internasional tersebut melalui undang-undang atau kepres, maka implikasi perjanjian internasional tersebut telah menjadi peraturan nasional, di mana begitu undang-undang atau kepres itu telah disahkan atau telah diundangkan, maka undang-undang atau kepres tersebut berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang dimana mengikat sehingga pemerintah wajib mentaati, patuh serta tunduk terhadap perjanjian internasional yang telah menjadi hukum nasional tersebut, kecuali ditentukan hal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, karena perjanjian internasional tersebut telah menjadi hukum peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Adapun 3 tahap dalam pembentukan atau pembuatan perjanjian internasional. Yang pertama adalah negosiasi. Tahapan yang pertama yaitu perundingan atau dalam bahasa diplomatik disebut dengan lobbying. Lobbying dapat dilakukan secara formal maupun non formal. Bila dalam lobbying telah ada titik terang tentang kesepakatan suatu masalah, maka kemudian dilakukan perundingan secara resmi yang dilakukan oleh orang-orang yang dimana telah resmi mewakili negaranya masing-masing, menerima kesepakatan yang telah dirumuskan dan mengesahkannya. Adapun yang kedua tentang penandatanganan perjanjian internasional. Setelah teks diterima pada tahap negosiasi, tahap selanjutnya dari perjanjian internasional adalah ratifikasi teks yang telah diterima oleh pihak-pihak yang bernegosiasi. Proses atau tahapan pengesahan atau teks perjanjian dilakukan dengan kesepakatan daripada pihak yang berunding dengan membubuhkan tanda tangan perwakilan negara pada teks perjanjian tersebut. Melanjutkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya mengenai
mengenai prosedur ratifikasi perjanjian internasional terhadap hukum nasional. Adapun yang dimaksud dengan ratifikasi undang-undang adalah proses legal formal di mana sebuah negara secara resmi mengikatkan dirinya untuk mengikuti suatu perjanjian internasional, baik itu konvensi atau perjanjian multilateral tertentu untuk mengadopsi ke dalam hukum nasional. Ini adalah melanjutkan terkait prosedur ratifikasi undang-undang. Setelah melalui prosedur pembahasan, lobbying, serta persetujuan, maka langkah yang harus ditempuh yaitu ratifikasi. Setelah rancangan undang-undang tersebut disetujui, maka tanda persetujuan itu dipastikan oleh Presiden sebagai kepala negara selaku yang bertanggung jawab untuk menandatangani konvensi baru tersebut dan mengembalikan dokumen tersebut terhadap parlemen. Berdasarkan aturan pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang perjanjian internasional, bahwasanya penentuan instrumen pengesahan undang-undang atau keputusan Presiden perjanjian internasional tidak didasarkan pada bentuk dan nomenklatur perjanjian, namun didasarkan atas materi yang diatur di dalam perjanjian tersebut. Sedangkan di dalam pasal 9, secara normatif merupakan elemen baru karena sekalipun dalam praktek sudah dilakukan secara normatif, undang-undang ini semakin menegaskan bahwasanya hanya perjanjian yang mensyaratkan pengesahan ratifikasi saja yang mendapatkan persetujuan oleh DPR. Selanjutnya, pasal 10 yang tadi juga dijelaskan bahwasanya pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui undang-undang apabila berkenaan mengenai yang pertama politik serta hukum, yang kedua sosial ekonomi, yang ketiga adalah mengenai hukum hak asasi manusia dan hak lingkungan hidup. Maka dari itu, setelah melalui prosedur itu, maka yang harus ditempuh dan diimplementasikan yaitu adalah pelaksanaan konvensi. Pelaksanaan konvensi merupakan undang-undang nasional yang diperlukan untuk membuat konvensi internasional yang baru sehingga dapat diterapkan di tingkat dalam negeri dan diperlakukan sebagai bagian dari hukum nasional. Maka dari itu, demikianlah prosedur ratifikasi undang-undang. Namun, perlu diingat bahwa prosedur ratifikasi ini berbeda-beda di tiap-tiap negara tergantung pada sumber hukum nasionalnya. Kita dapat mengambil kesimpulan bersama kembali terkait proses ratifikasi perjanjian internasional terhadap hukum nasional, yakni adalah perjanjian atau ratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 adalah salah satu bentuk pengesahan perjanjian internasional di mana negara yang mengesahkan turut menandatangani naskah tersebut, yakni naskah yang berisi pengesahan atau dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang perjanjian antar negara dan persetujuan hukum internasional. Dan hukum internasional bisa lebih efektif apabila telah ditransformasikan, telah diratifikasi hukum nasional itu ke dalam hukum nasional. Hukum internasional itu terhadap hukum nasional. Maka dari itu, hukum internasional yang mengharmonisasikan perbedaan-perbedaan hukum nasional juga dapat diperhatikan bahwa hukum internasional banyak tumbuh dari praktik hukum nasional.